Pelajari dua materi sekaligus. Yang pertama, proses menghasilkan energi listrik, dan yang kedua, proses menyalurkan energi listrik. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga air, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Sahabat, sekarang amati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Angka 1 merupakan air. 2. Pintu air. 3. Katup pengaman. 4. Tangki pengaman. 5. Merupakan pipa pesat. 6. Katup pengatur tekanan. 7. Pintu air ke turbin. 8. Merupakan generator. 9. Transformer. Dan 10. Merupakan saluran transmisi. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesan mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Nomor 1, menunjukkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Nomor 2,
Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air memiliki tegangan yang cukup tinggi. Nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformer. Transformer atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Nomor 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nomor 5, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformer. Transformer ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Kemudian nomor 6, energi listrik dari transformer menurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Namun sahabat, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut.